Baik, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hanya karena oleh kasih setianya. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di minggu terakhir di bulan Mei 2021. Kita menyaksikan segala sesuatu yang ada di dunia ini senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Namun satu hal kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita puji dan kita sembah tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu kita layak untuk terus menaruh percaya dan harapan kita kepadanya. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada untuk berdiri, satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang padamu mengucap syukur, sebab Engkau baik, amat baik dan luar biasa. Sepanjang malam, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat dengan kekuatan baru dan semangat baru yang datang dari Tuhan. Terlebih lagi kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami akan membawa korban syukur dan ucapan dan pujian kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi tempat yang layak untuk Tuhan bertata di atas. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Monik Supit yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu dengan urapan surgawi dan roh hikmat, marifat dan pewahyuan menyertai sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan setiap kata kalimat yang terucapkan ada kuasa dan mujizat. Dan Roh Kudus melawat setiap kami. Sehingga setiap yang sakit akan menerima kesembuhan. Yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Amin. Yang lemah akan dikuatkan. Haleluya. Dan yang bersusah hati akan dihiburkan. Bapa kami yang di dalam surga, hari ini juga kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini. Baik itu worship leader, singer, pemain musik, pemandu multimedia, kameramen, dan soundman. Dan juga pembawa kantung persembahan. Tuhan memberkati dan mengurapi seluruh sarana prasarana dan seluruh sarana yang kami gunakan pagi hari ini. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh dipergunakan untuk mendukung sehingga ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan indah dan mulia. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau juga memberikan hikmat dan pengertian. Engkau melembutkan hati setiap kami. Sehingga ketika firman ditaburkan, kami boleh mendengar seperti seorang murid
Firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kesaksian bagimu dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari Bapa, Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Setiap niatnya jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah, ataupun anasir-anasir kuasa kegelapan yang mencoba merebut firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini, kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau telah memerintahkan pasukan malaikatmu berkemah di sekeliling kami untuk melindungi kami. Dan tiang awan, tiang api senantiasa membentengi kami, sehingga tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu damai sejahtera kami. Karena itu kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Kami buka hatimu untuk Engkau Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari yang percaya. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih boleh beribadah. Kita bersyukur bahwa kita ada di penghujung bulan Mei. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang baru. Dan hanya karena penyertaan anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Bersorak-sorai sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan bagi Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, katakan para papa, bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan bagi Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari berkata, satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yes. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, katakan di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan dahsyat, Tuhan besar. Haleluya. Amin. Katakan bersama, para papa, para papa, yes, para papa, para papa, para papa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya,
para pam 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 pam. Yes, katakan para pam 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 pam. Sekali lagi. Para pam 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 pam. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita, kita bersyukur. Bukan karena berkatnya Tuhan. Bukan karena mujizat yang Tuhan lakukan. Lebih daripada itu karena Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Sebab Dia sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Pada pagi ini, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi yang masih terus ada dan bergejolak, minta perlindungan Tuhan, minta naungan penyertaan Tuhan melingkupi setiap kita. Agar kita bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dan kita bisa keluar lebih daripada pemenang. Dan melalui hidup kita, nama Tuhan saja dipermuliakan. Haleluya. 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 Lingkupiku dengan sayap-Mu ya Tuhan. Dengan sayap-Mu naungi aku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa. Katakan lingkupi aku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu ya Tuhan. Naungi aku, ya dengan kuasa-Mu Tuhan. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas mata, ku tenang. Haleluya. Amin, amin. Mari lebih sungguh lagi, lebih dahsyat lagi. Kita minta perlindungan Tuhan. Mari katakan, haleluya. Biku dengan sayap-Mu naungi aku. Ya dengan kuasa-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang semua. Katakan di saat badai bergelora, di saat badai bergelora. Mari kita panggil bersama Bapak Ibu sekalian. Baik yang di tempat ini maupun di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kami tenang Tuhan, ku tenang Bapa. Mari angkat kita lebih dahsyat, katakan di saat badai bergelora. Ya Tuhan, kami tenang sebab Engkau bersama kami Tuhan. Haleluya. Amin. Di saat badai,
di saat badai bergelora. Kami tenang, ya kami tenang Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada di saat badai. Tuhan atas masa dosa nafas Kau mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau yang besar, ya kami tenang Tuhan, sebab Kau beserta kami selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau yang ajaib Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh syukur, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang melindungi kami. Bahkan firman-Mu berkata, tangan kanan-Mu Tuhan, itu yang memegang tangan kami. Sehingga ketika kami melewati air, kami tidak dihanyutkan. Ketika kami melewati bara api, kami tidak dihanguskan Tuhan. Sebab ada perlindungan Tuhan yang dahsyat luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan haleluya, amin, haleluya, 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 haleluya. Dahsyat katakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan lebih sungguh, haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Shalom semuanya. GBI Victorious Family Bogor dan Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Di hari yang luar biasa ini, kita ada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Khususnya kalau ada di antara saudara yang sedang beribadah bersama keluarga saudara, ini adalah hari yang luar biasa. Pesan firman Tuhan adalah diurapi untuk melayani. Wow. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami percaya kami ada di dalam hadirat-Mu, dan pada hari ini ya Tuhan, kami membuka hati kami. Biarlah setiap firman boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Kami mau berakar kuat di dalam Engkau. Kami mau bertumbuh, Tuhan, lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi menjadi seperti Engkau. Dan biarlah melalui kehidupan setiap kami boleh menjadi dampak yang baik. Kami boleh melayani dengan sukacita. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ajar kami lebih lagi berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Ajar kami lebih lagi untuk melayani dengan kasih daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, wahyukan kami kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang kudus. Kami sama-sama berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan adalah melayani dengan urapan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita ini sedang ada di hari-hari yang sangat luar biasa. Hari-hari yang menggairahkan, di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya lebih lagi. Dan kuasa Tuhan dinyatakan dengan pengurapan yang ada di atas umat-Nya, setiap saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita mendapat kuasa untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa. Amin. Ya, di perjanjian lama, saudara, seseorang itu diurapi untuk memegang jabatan tertentu di dalam waktu tertentu. Contohnya, Daud. Daud diurapi untuk menjadi raja. Samuel yang mengurapi Daud. Dan juga Harun. Harun saat itu diurapi untuk memegang jabatan sebagai imam besar. Beberapa tokoh Alkitab, di bagian perjanjian lama, itu orang-orang diurapi untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Tidak semua orang, saudara. Tetapi luar biasanya kita di saat ini, di dalam zaman kasih anugerah Tuhan, di perjanjian baru, saudara, kita menerima pengurapan sebagai anak-anak Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 27a dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, but the anointing which you have received from Him abides in you. Abides itu berarti tinggal, saudara. Menetap, seperti saya tinggal di rumah orang tua. Saya tinggal di rumah saya sendiri. Berarti itu tempat kita menetap. Jadi firman Tuhan ini mengatakan the anointing, pengurapan itu ada, abides, tinggal di dalam saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Saya bisa katakan pengurapan itu adalah Roh Kudus. Saudara tahu, Kristus, Christ, itu artinya yang diurapi. Jadi pada saat Pantekosta, waktu Tuhan mencurahkan
rohnya, Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah, pribadi Allah sendiri. Ya, waktu Roh Kudus turun atas setiap kita, ya, berarti pengurapan yang ada pada Tuhan, yang ada pada Yesus, ada pada kita. Luar biasa sekali, saudara. Saya bacakan di Kisah Rasul 2, firman Tuhan yang luar biasa. Kisah Rasul 2, di ayat yang pertama, saudara, firman Tuhan saya bacakan dari ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, firman Tuhan jelas katakan kita sebagai orang percaya, kita menerima Roh Kudus. Semua orang percaya, waktu kita menerima Roh Kudus yang tinggal dalam kita, ayat ke-11 dari Kisah Rasul 2 dikatakan waktu mereka menerima Roh Kudus itu, mereka menyatakan kebesaran daripada Tuhan. Mereka punya keberanian untuk menyatakan, menyaksikan kebesaran Allah, saudara. Jadi setiap kita, saudara dan saya, waktu kita menerima pengurapan dari Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus, pengurapan itu memampukan kita untuk menyatakan kebesaran Allah. Perkataan kita bukanlah perkataan yang biasa-biasa, saudara. Perkataan kita ada kuasa Roh Kudus yang mengalir, ada pengurapan daripada Allah sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Di dalam pribadi Allah itu ada pengurapan. Dan pengurapan itu pastinya memuliakan Tuhan. Tidak mungkin bertentangan dari kehendak Tuhan, saudara. Karena itu pengurapan itu bukan hanya disimpan untuk diri kita sendiri. Oh tidak. Waktu kita menerima pengurapan itu adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat kebesaran Yesus. Sehingga orang lain bisa mengalami kekuatan. Sehingga orang lain bisa disembuhkan, dipulihkan. Bukan karena kita. Kita hanya alat daripada Tuhan saja. Tetapi Roh Kudus, pengurapan itulah yang mengalir melalui kehidupan kita. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang diurapi. Dan saya berikan sedikit 3 contoh orang yang diurapi. Hidupnya yang pertama, memuliakan Tuhan. Berarti perkataannya, perbuatannya, tujuan hidupnya, kepentingannya, cara kerjanya, cara pelayanannya, segala-galanya adalah memuliakan Tuhan, saudara. Dan ciri yang lainnya adalah pengurapan waktu kita diurapi, pengurapan itu mengajar, ada pengajaran daripada Tuhan. Contoh. Dulu saya itu sudah tahu firman Tuhan. Tetapi sebelum lahir baru, waktu saya baca Alkitab, saudara, saya nggak tahu about you, but waktu saya baca firman Tuhan, bingung. Ini apa sih? Tritunggal itu apa sih? Baca nggak ngerti-ngerti.
Dia di dalam aku di dalam dia. Kok bisa sih begitu? Maksudnya apa sih? Gak ngerti, saudara. Keselamatan itu apa sih? Pencurahan Roh Kudus dibaca berulang-ulang tidak mengerti. Tetapi waktu kita sudah menerima Roh Kudus, baca, oh ternyata ada pewahyuan yang keluar. Kenapa? Karena Roh Kudus menolong kita, mengajar kita untuk mengerti kebenaran, untuk membawa kita mengenal isi hati Tuhan lebih lagi. Dan Roh Kudus itu mengurapi kita untuk berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, saya teringat waktu berapa lama yang lalu saya datang ke rumah keluarga saya dan keluarga saya itu berkata begini, aduh tahu nggak anak-anak saya bilang itu ada Tante Monik tuh selalu doa dalam hati saya, saudara. Saya mengucap syukur, mendingan dibilangin begitu sama anak-anaknya daripada dibilang, wah itu orang yang suka gosip. Ya nggak, saudara ya. Jadi biarlah kita terus melekat dan menyadari bahwa Tuhan, Roh Allah selalu ada bersama kita. Dan salah satu ciri lainnya adalah Roh Kudus juga mengurapi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani. Kita itu dipanggil untuk melayani. Tidak semua orang melayani di mimbar untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita melayani, kita dipanggil untuk melayani sebagai terang dan garam. Sebagai pembawa pelita Tuhan. Jadi dimanapun, di rumah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, saudara yang bekerja, ya dimanapun kita ditempatkan. Kita adalah terang dan garam, supaya orang bisa melihat perbuatan kita, perkataan kita, cara berpikir kita, dan mereka sungguh memuliakan Tuhan Yesus, Bapa di surga. Saya, saudara, sangat mengucap syukur. Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa baik. Saya banyak belajar dari orang tua rohani saya, dari mentor-mentor, dari para senior, termasuk dari Pastor Hadi, Pastor Lydia, Bapak Gembala, senior Abraham Konrad Supit. Saudara, saya teringat waktu saya baru mulai melayani. Saya ikut pelayanan ke Sulawesi, ke Manado dengan Bapak Gembala dan keluarga. Dan pada saat itu setiap hari udah ada jadwalnya, saudara. Dan malam hari itu kami pergi untuk pelayanan KKR di tempat terbuka. Saya belum begitu mengerti banyak, tetapi ada kerinduan sudah untuk melayani. Dan waktu sampai di tempat itu udah mulai gerimis. Lalu tiba-tiba hujan keras, saudara. Persoalannya KKR itu tidak di dalam gedung, di lapangan terbuka, saudara. Mimbarnya juga terbuka. Saya teringat Bapak Gembala, waktu itu kita sedang masuk di dalam ruangan kecil untuk nunggu karena hujannya tidak berhenti. Tentunya tidak ada yang datang, kosong. Dan udah bilang, waduh gimana ini, nggak ada yang datang begitu ya. Lalu Bapak Gembala punya iman luar biasa. Dia panggil salah satu hamba Tuhan, pendeta, ya, untuk berdoa, diajak keluar untuk berdoa. Saya melihat Bapak itu sedikit ragu-ragu. Lalu saya nyusul, saya bilang, saya ikut. Saya digerakkan oleh Roh Kudus dan saya ikut. Bapak pendeta yang dipanggil sama Pak Gembala itu juga ikut. Akhirnya keluar dan kami bertiga ke atas mimbar berdoa, saudara. Saudara, Bapak Gembala mulai berdoa dengan bahasa roh dan saya tiba-tiba terdorong dengan berbahasa roh, dengan benar-benar all out. Saya tidak tahu apa, pokoknya saya berdoa kepada Tuhan, terus berdoa, saudara. Sesudah selesai beberapa saat, ya udah benar-benar dari hati, saudara. Berhenti tidak dalam hitungan lama, hanya beberapa menit, nggak sampai 10 menit, maybe 5 minutes or something like that. Saudara, hujannya berhenti.
Kebetulankah? Mungkin orang bilang kebetulan, tapi saya percaya. Saya percaya ada kuasa pada saat kita berdoa. Tuhan telah mengurapi kita untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Waktu kita melangkah dengan iman, Tuhan beracara. Gak lama sejak saat itu, mulai orang berdatangan, saudara. Ingat, ini ada di Sulawesi, di Manado. Orang bilang, kalau di sini udah begitu banyak gereja. Orang yang datang juga, kalau dia datang sesuai dengan, mungkin pendetanya dari yang aliran gerejanya lah, seperti begitu. Tetapi saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Begitu banyak orang, dan waktu altar call, Bapak Gembala doakan, itu banyak yang tumbang. Saudara tahu tumbangnya di mana? Di becek-becek, saudara, tanah becek. Saya melihat ini pekerjaan Tuhan yang ajaib, saudara. Ajaib. Bukan kuat dan gagah kita, oh tidak sama sekali. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan melalui setiap kita. Setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita hari-hari ini lebih lagi berkata, Tuhan, saya mau. Tuhan, kau pakai hidup saya untuk kemuliaan nama. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun dalam keadaan apapun, saudara akan mampu diperlengkapi, diurapi untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Pengurapan adalah kepenuhan dari pribadi Allah itu sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu. Dan dia tinggal di dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita. Saya. Dan dengan pengurapan dari Tuhan, orang dapat meninggalkan dosa. Perkataan kita menjadi perkataan yang penuh kuasa. Karena itu kita jangan sembarangan berkata-kata. Saudara, 1 Korintus 2 ayat 4 berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Wow. Dan waktu kita diurapi, waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nggak usah bertele-tele, nggak usah, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, saudara. Dan kita, saudara, setiap orang, saudara dan saya, yang percaya, yang melayani Tuhan dengan pengurapan, kita juga harus mempunyai cara hidup yang siap untuk melayani. 3 poin hari ini saya bagikan. Yang pertama adalah memiliki cara hidup yang benar. Mari saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, seringkali mungkin kita difitnah dan tentunya tidak enak, bahkan mungkin hatinya hancur, tetapi kita harus meresponi bukan dengan cara dunia, bukan dengan balas dendam, saudara, tetapi terlebih kita berendam di dalam hadirat Tuhan. Untuk apa berendam di dalam hadirat Tuhan? Untuk mendapat kekuatan terlebih dahulu daripada Tuhan, untuk hati kita dipulihkan terlebih dahulu, sehingga kita bisa berdiri, kita bisa menjadi pemenang, bukan pemenang karena wah saya hebat, enggak.
tetapi kita menang atas keinginan daging, atas keinginan untuk balas dendam, atas keinginan untuk menjahati orang tersebut, saudara. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Biarlah kita melakukan itu sehingga pengurapan tetap ada di dalam kehidupan kita. Visi dari GBI, Victorious Family, adalah menjadi seperti Yesus melalui keluarga berkemenangan yang memberi dampak. Jadi yang pertama menjadi seperti Yesus. Cara hidup kita, bagaimana kita menjadi teladan, lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi seperti Yesus. Yang kedua, saudara, memiliki kerendahan hati. Ya, firman Tuhan dikatakan 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara yang dikasihi, tunduklah karena Allah. Kita harus punya kerendahan hati. Tuhan Yesus memberi teladan rendah hati. Bukan lemah hati ya saudara, beda. Orang yang rendah hati, ya, dia mau belajar. Bukan hanya mau belajar, tapi mau diajar. Banyak orang mau belajar, tapi nggak mau diajar, saudara. Ya, udah gitu, so tahu lagi. Ya. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan sendiri mengajar setiap kita. Yang kedua adalah mau mendengarkan input dari orang lain. Gak merasa benar sendiri, begitu loh saudara. Ya, orang yang rendah hati juga percaya akan rencana dan kehendak Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan kita tidak mengerti kenapa terjadi seperti ini, kenapa. Tapi kita harus percaya ada Tuhan yang memegang kehidupan kita. Kita harus percaya, kalaupun saat ini kita sedang ada dalam lembah kekelaman, kita tidak akan seterusnya ada di dalam lembah kekelaman. Kalau kita punya Tuhan, kita harus percaya Tuhan mampu. Jangan ragu-ragu, Tuhan, dia Tuhan yang mampu, saudara, untuk membawa kita terus berjalan lebih lagi, lebih tinggi, sampai kita keluar dari lembah kekelaman. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Yang keempat, tahu bahwa setiap keberhasilan adalah campur tangan Tuhan. Jangan cari Tuhan waktu susah saja, saudara. Tapi investasikan kehidupanmu di dalam Tuhan. Ya, dalam pelayanan saya belajar dari hal-hal yang kecil dengan setia. Tuhan uji terus, saudara. Berapa kali saya udah dijadwal, sudah sampai ke tempatnya, tiba-tiba di cancel. Pernah saya dijadwal di kota yang berbeda, jadi saya harus terbang ke sana. Sudah sampai di tempat ibadahnya, sudah masuk, saudara. Ada hamba Tuhan lain yang juga dijadwalkan. Ya, tetapi itu ujian hati. Saya duduk di situ, saya duduk dan saya menerima berkat, saudara. Jadi, saudara, dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap rendah hati. Biarlah kita bisa, karena waktu kita rendah hati, kita mudah untuk mendengar tuntunan Tuhan. Dan juga bersabar. Yang kelima adalah bersabar. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi mari kita belajar terus setia berjalan dengan Tuhan, saudara. Yang ketiga, merdeka dari dosa. Saya bacakan di ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Saudara, dalam kehidupan kita harus jauhkan dari dosa. Bahkan bencilah dosa. Jangan kompromi dengan dosa.
tinggalkan dosa. Jangan mau terikat dengan dosa lagi, saudara. Kalau dulu kita kehidupannya saya gitu ya. Sekarang kehidupan kita harus berubah. Hidup kita harus menjadi saluran berkat. Kalau dulu kita terikat dengan dosa, sekarang kita tinggalkan dosa, benci dosa. Kalau dulu kita maunya keinginan daging saja, maunya gitu, menyenangkan diri sendiri. Tetapi sekarang kita mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita maunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarlah orang juga bisa melihat perubahan, transformasi dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan saya akan tutup dengan kesaksian ini, saudara. Minggu lalu saya tidak bersama saudara karena saya harus pergi ke kota lain. Karena ada penaburan abu jenazah daripada om saya, saudara. Pada waktu mau berangkat sebenarnya saya banyak keraguan karena anak-anak saya masih ada exam. Tetapi suami dan anak saya yang besar meneguhkan. Dan bahkan anak saya yang besar datang ke sini, ke kota saya untuk menjaga, untuk tinggal di sini selama saya pergi gitu. Saudara, singkat cerita sampai di sana hari Sabtu, hari Minggu kami ke tempat kuburan itu, ke cemetery. Perjalanan ke sana itu cukup jauh. Kami harus naik kereta, kami harus naik bus. Dan luar biasanya, saudara, waktu kami ada di bus itu hujan keras gitu. Memang weekend itu selama beberapa hari itu setiap hari hujan. Tetapi waktu kami turun dari bus, itu cuma rintik-rintik saja. Sampai di tempat kuburannya gitu ya, saudara, itu bisa berhenti, saudara. Dan waktu jenazah itu ditabur begitu ya, tiba-tiba my cousin, sepupu saya bilang, kamu bisa nggak doa? Saya cukup kaget waktu diminta, karena tidak tahu kalau akan ada acara doa dan sebagainya. Tetapi lihat, saudara, saya tiba-tiba diingatkan ayat firman. Dan saya hanya berdoa sebentar di dalam hati, Tuhan urapi saya untuk menyatakan pesan-Mu. Dan saya hanya menyampaikan firman Tuhan dan pesan singkat, saudara. Pesan singkat. Tetapi sesudah itu acaranya selesai, beberapa orang datang kepada saya dan mengatakan, thank you, that was very good, Monique. Ya, mereka bilang begitu. Bahkan ada satu orang yang beragama dari seberang, saudara. Dia datang dan berkata, that was a very good speech, pidato yang bagus, dia bilang begitu ya. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa. Karena mereka bukan hanya mengatakan dengan, oh ya begitu, tetapi semua merasakan hadirat Tuhan. Saya pun diberkati dengan hadirat Tuhan. Walaupun datanya simple, tetapi hadirat Tuhan itu luar biasa. Dan waktu saya pulang, saudara, saya katakan, saya saksikan kepada keluarga saya. Saya bilang sama suami dan anak saya bilang, saya mengucap syukur kalau saya taat kepada kehendak Tuhan. Mengikuti keinginan daging saya lebih baik tidak pergi. Enakan di rumah. Perjalanannya sepertinya keenaknya dengernya, wah enaknya pergi ke sana. Tapi perjalanannya jauh. Banyak sekali. Harus ganti ini, ganti itu. Udaranya nggak bagus. Anak-anak begini, enakan tuh tetap di rumah. Tetapi ternyata saya belajar. Ada kehendak Tuhan. Biarlah saya berdoa agar setiap kita, saudara dan saya, hari-hari ini punya kepekaan lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan. Kepekaan bukan untuk hanya tahu mana yang benar dan mana yang salah, saudara. Tetapi kepekaan untuk mendengar kehendak Tuhan. Dan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mengerti, setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan, kita diurapi untuk memuliakan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, dan untuk membawa jiwa-jiwa
ke dalam kerajaan-Nya. Mari saudara, saya rindu kita saat ini berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk tuntunan-Mu. Biarlah pada saat ini ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh mengerti untuk melayani, Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau berdoa, setiap kami ambil komitmen untuk melangkah melayani, ataupun kami yang sudah melayani, kami mau lebih lagi ya Tuhan, mengikuti tuntunan-Mu, terus berkobar-kobar di dalam pelayanan Tuhan. Urapi kami senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, ambil 1 menit, saudara berdoa. Datang kepada Tuhan dan utarakan isi hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini saudara, kalau ada di antara saudara yang ingin hidupnya dipakai lebih lagi untuk panggilan khusus daripada Tuhan, kehendak daripada Tuhan secara spesifik, mari kita berdoa. Dan kalau ada di antara saudara yang sudah melayani dan saudara ingin membawa orang-orang yang saudara layani atau wadah yang saudara sedang layani, mari ambil waktu ini, waktu sejenak, bawa doa saudara kepada Tuhan. Mari satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa daripada setiap kami. Apapun doa itu ya Tuhan, kami bawa kepadamu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa, kalau ada di antara keluarga-keluarga ya Tuhan, yang sedang dalam goncangan, dalam ketidakpastian, Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Kalau ada di antara di antara keluarga yang sudah melayani, sudah berjalan bersama Engkau, Tuhan Engkau memberi kekuatan, baik itu kepada suami, ataupun kepada istri, ataupun kepada anak, untuk membawa keluarganya di dalam kesatuan, untuk melayani keluarganya. Tuhan Engkau memberi kekuatan, hikmat, marifat. Tuhan, kalau ada di antara hamba-hambamu di dalam keluarga yang sedang mengalami goncangan, Tuhan, Engkau yang menyatukan mereka. Biarlah ada pemulihan yang terjadi di dalam keluarga, sehingga keluarga-keluarga menjadi kuat di dalam Engkau. Kau urapi, Kau pakai setiap keluarga untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berhenti sampai di sini, tapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa dan terus melayani setiap kami dan mewahyukan kehendak-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kepada hambanya Pastor Monik yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami yang di tempat ini akan memberikannya secara langsung. Bapak Ibu yang di rumah ataupun di manapun dapat memberikannya dengan transfer. Ada 2 nomor rekening yang dapat Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di tempat ini untuk berdiri. Kita satukan hati dalam doa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami selalu percaya bahwa hari-hari kami takkan berarti tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan,
tanpa melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu membalas segala kebaikan-Mu dengan tetap rendah hati serta berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Monik yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Pakai hamba-Mu dalam pelayanannya, biarlah lewat pelayanan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kesehatan yang senantiasa baik. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap persembahan-persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini secara khusus. Biarlah persembahan-persembahan ini boleh terus berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Baik itu misi, baik itu sosial, baik itu diakonia, apapun itu Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kami hati yang rela untuk memberi. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Hanya di dalam anugerah-Mu yang besar, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan yang menabur dengan air mata, pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, kasih pulang membawa berkat. Katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih. Sekali lagi katakan yang menabur, yang menabur. Kita bangkit bersama Bapak sekalian. Akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menaikkan doa berkat. Puji Tuhan, kita bersyukur dan terima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya berkati Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, di mana kami telah ditaburi kebenaran firman Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa, Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami, melalui firman Tuhan yang ditaburkan. Kami percaya kami telah menerima pengurapan yang baru, sebab Engkau berfirman Kisah 1 ayat 8, setiap jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapa, oh Tuhan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun, dan Roh Kudus sudah ada dalam setiap kehidupan umat kekasih Tuhan yang percaya dan jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan orang-orang terhilang Tuhan akan pakai dengan khairan luar biasa ajaib, sehingga pengurapan hadirat Tuhan nyata melalui jemaat rekan sekerja Tuhan dimanapun Tuhan kami berada, terutama dan paling utama dalam keluarga besar kami masing-masing, sehingga visi Tuhan Victorious Family Ministry tergenapkan melalui jemaat dan rekan sekerja Tuhan. Oh Tuhan, melalui satu jiwa yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan digenapkan di Kisah 16 ayat 31, maka aku dan seisi rumah diselamatkan karena Tuhan menyertai umat kekasih Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai, bahkan tanda heran mujizat Tuhan digenapkan dalam kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Sehingga dalam masa pandemi COVID-19 sekalipun, kami percaya Tuhan, kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi anak-anak Tuhan.
supaya saat ini terjadi hal-hal yang membedakan anak-anak kekasih Tuhan jemaat GBI Victorious Family Ministry dengan umat Tuhan yang di luar sana, Bapak, yang dalam hal ini anak kekasih Tuhan yang mengandalkan, baik Engkau memberkati, Engkau mengurapi di tempat ini, Bapak, Pastor Monik, Terlidia, dan seluruh jajaran kerja luar biasa jahat. Itulah doa. Itulah kerinduan hamba-Mu akan datang. Mari Tuhan, persiapkan dan pakai kami dengan khairan luar biasa ajaib. Lebih daripada itu, memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat. Kemuliaan keberangkatan surga. Membalas dengan khairan luar biasa ajaib. Dan memateraikan karena Kau berfirman, Markus 41, satu segelas secangkir air putih sekalipun yang diberikan bagi hamba-Mu, maka Tuhan jaga kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, bahkan kami akan melihat sampai anak cucu-cucu kami diberkati dengan khairan luar biasa. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus jemaat. Selama kami tetap patuh, taat, setia, dan memegang dengan teguh firman Tuhan ini di atas segala-galanya. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah diberkati. Kekasihan, kasih, dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang menyertai kehidupan kekasih Tuhan dari saat ini sampai Kristus Yesus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Maju terus, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorak kita bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan.